again with me Rande Kegazos di My Daily Vlog. Aku suka banget nonton film horor yang iblis atau demon atau exorcism gitu, yang berhubungan dengan teologi dan dunia roh dan dunia arwah. Yang kedua, aku suka film horor yang zombie. Aku pernah sampai berpikir karena aku keseringan nonton film horor zombie, aku kayak, ini kalau misalkan jadi zombie apokalips beneran, kayaknya gue bisa survive. Saking udah sering nonton dan mendapatkan tips dan strategi untuk survive. Yang aku akan sebutkan adalah film bioskop bukan series. Oke, film bioskop horor zombie yang pertama yang paling berkesan adalah World War Z yang pertama 2013. Nilainya 7 di IMDb. Aku mau kasih mungkin sekitar 8,5 karena it's that good. Memang di saat aku bikin listnya itu, aku pasti akan selalu tulis yang nomor 1 yang paling aku inget dan paling berkesan. Tapi bukan berarti itu adalah sebuah ranking ya. Aku gak sabar menanti yang World War Z kedua. Ceritanya tentang Gary, seorang anggota PBB yang udah resign. Mungkin kayak bisa dibilang kayak agent gitu, tapi diaktifkan kembali karena ada zombie apokalipsnya. Dari awal filmnya udah greget, udah action banget, jump scare-nya juga nggak norak. Dan World War Z ini adalah film horor zombie yang menurut aku bener-bener kayak real life. Jadi kalau misalkan suatu hari dunia ini beneran ada zombie apokalips, itu akan mendekati kayak film World War Z ini. Gamenya aku juga main game World War Z, walaupun nggak ada sangkut pautnya sama ceritanya, tapi seru banget juga. Aku suka banget sama World War Z, makanya dia aku langsung inget nomor 1. Patut banget buat ditonton dan patut banget untuk ditunggu yang keduanya, lanjutannya. Lanjutannya apa sebelumnya ya? Aku lupa. Aku udah nonton sih trailernya. Film horor zombie yang kedua adalah I Am Legend. Ini film lama banget, dibintangi oleh Will Smith. Nilainya kok lebih tinggi daripada World War Z ya? Aku nggak setuju banget. Jadi I Am Legend ini bercerita tentang Robert Neville, seorang saintis. Dia adalah seorang manusia terakhir di bumi. Lalu dia kayak mencoba untuk mencari obat dari virus zombinya itu. Tapi ini karena aku pencinta anjing dan anjingnya ini mirip sama Danger, nih agak sedikit aku suka gitu. Ini film udah lama banget, 2007, tapi masih oke buat ditonton. Film horor selanjutnya adalah 28 Days Later. Ini juga favorit. Dia hampir bisa dibilang hampir mirip kayak kalau misalkan di dunia nyata, cuma ini ada drama-dramanya gitu juga. Ini filmnya lama banget, 2002. Nilainya 7,6, di atasnya World War Z. Aku kurang setuju. Terbukti dari Google user yang suka cuma 88%. Tapi sangat seru untuk ditonton. Kalian coba nonton 28 Days Later, ini seru banget. Lanjutannya 28 Days Later ada 28 Weeks Later. Ini juga bagus, aku suka banget. Mencekamnya dapet. 6 bulan setelah Rage virus turn setengah dari Britain into zombies. Lalu ada keluarga ini yang mencoba untuk selamat gitu lah. Cukup menegangkan, kalian mesti nonton. Nah, ini bisa dibilang nih favoritku yang kedua nih. Judulnya Quarantine. Jadi sesuai judulnya ini cerita tentang seorang yang dikarantina. Nilainya 5,9, yang like 71%. Aku bisa kasih tahu kenapa. Karena actingnya actingnya agak-agak sedikit wadidaw. Jadi ada beberapa part di film ini yang menurut aku juga agak cringe. Si A menyalahkan si B, terus giliran si B-nya marah keluarin pistol gitu, si A-nya ya udah damai aja, damai. Kayak apa sih, kan lu yang marah-marah. Tapi aku sukanya kenapa? Ini kalau misalkan kalian yang pernah tinggal di apartemen, ini tuh berasa banget, dapet banget feel-nya. Anjrit, gue juga pernah tuh tinggal di apartemen kayak gitu. Gimana tuh ya kalau gue kayak gitu? Jadi ceritanya tentang ada seorang reporter dan pemadam kebakaran lagi mau syuting-syuting bikin acara film gitu. Taunya apartemen yang didatengin mau disyutingin, taunya ada virus gitu. Virusnya virus yang bikin orang jadi zombie. Abis itu pemerintah langsung mengkarantina satu gedung itu. Mereka gak boleh keluar, jadi mereka survive gitu di dalam apartemen itu yang isinya zombie semua. Dan itu ada yang scene yang gelap, terus ada scene yang harusnya bisa dijadiin jump scare tapi gak ada jump scare ya. Jadi cuma kayak zombinya lagi lewat di belakang gitu, gitu, ngeri banget dah. Kalau aku kasih nilai mungkin sekitar 6,9 kali ya, nggak 5,9. Cuma maklumkan actingnya karena pemerannya juga bukan yang kayak Will Smith sama Brad Pitt gitu ya. Jadi kekurangannya di acting pemerannya. Oke, next kita punya Quarantine 2. Dia bukan kelanjutan dari Quarantine yang pertama, cuman ceritanya hampir mirip. Bedanya ini dia di pesawat bukan di apartemen. Yang suka film ini lebih banyak, tapi nilai IMDb-nya
semakin turun. Dan aku ngasih nilai film ini di bawahnya Quarantine yang pertama. Gregetnya masih dapet karena ini gini guys, di World War Z dia ada scene dimana dia di apartemen, ya kan? Dan juga ada scene dimana ada di pesawat. Nah itu kayak Quarantine 1 dan Quarantine 2 itu digabung jadi satu gitu. Makanya World War Z kan bagus banget ya. Quarantine 1 adalah adegan satu film di apartemen, Quarantine 2 adalah adegan satu film di pesawat. Jadi bayangin kalau ada zombie di apartemen dan di pesawat. Nah Quarantine 2 ini patut banget ditonton karena apa yang terjadi kalau ada penularan zombie di dalam pesawat pas lagi lu gak bisa keluar gitu. Ngeri banget, deg-degannya dapet. Kembali lagi kekurangannya di actingnya, tapi patut banget buat ditonton buat kalian yang suka sama zombie-zombian. Oke? Next. Ini pak, wah, saya kalau inget ini tuh jadi bingung mau pilih yang mana. World War Z favorit saya atau Train to Busan. Train to Busan ini keren banget, bagus banget. Ceritanya tentang seorang ayah yang single parent, cerai sama istrinya, terus kurang perhatian sama anaknya. Giliran pergi sama anaknya zombie apokalips kayak gitu. Jadi ini dramanya kental banget. Kalau film Korea itu memang dapat banget di dia feelsnya dapat gitu ya, di feels nyerang feels banget. Make up zombinya kurang, tapi gregetnya dapat banget. Kayak ibaratnya ini adegannya sekarang di kereta ya kan. Yang sebelumnya film sebelumnya di apartemen, ada yang di pesawat, ini di kereta. Jadi Train to Busan ini bagus banget. Sedihnya juga dapet, siap-siap nangis buat kalian cewek-cewek yang nonton ini. Ini film termasuk baru juga 2016. 96% suka sama film ini, nilainya 7,5. Aku bisa bilang kayak 8,9 nih saking bagusnya. Tapi aku lihat trailer yang Train to Busan kedua, entah kenapa aku nggak greget gitu. Karena Train to Busan yang kedua aku ngelihat udah makin nggak kayak real life. Jadi buat aku kalau film zombie yang semakin kayak kehidupan kita sehari-hari, seakan-akan kalau besok itu zombie apokalips, kira-kira kayak gimana gitu ya. Aku suka film horror zombie yang bener-bener lagi kehidupan sehari-hari gitu, tiba-tiba outbreak. Nah itu seru banget. Nah itu Train to Busan kayak gitu. Patut banget buat ditonton Train to Busan, dan patut juga untuk ditungguin Train to Busan yang kedua, karena aku juga nungguin banget. Oke, next, A Quiet Place. Wah ini parah sekali, ini film keren banget. Aduh, ini the best banget. Walaupun ini bukan zombie yang zombie ya, tapi dia masuk kategori zombie karena hantunya atau penjahatnya itu bukan roh makhluk halus. Dia kayak alien, zombie alien gitulah intinya. Tapi dalam kategori hantu yang bisa dipukul gitu kan, hantu yang bisa dibunuh gitu. Itulah kenapa aku masukin di film horror zombie. Tapi A Quiet Place ini bener-bener salah satu film horor yang berkesan banget karena dia sound desainnya gila banget. Sampai daun diinjek aja bisa kedengeran di kuping kita kalau kita nonton gitu ya. Saking bener-bener ini sound design terbaik. Tegangnya dapet, dramanya dapet, pemerannya juga pemeran yang gokil gitu ya. Di sini zombinya itu peka sama suara, dan lu nggak boleh bikin suara, kalau nggak lu bisa mati. Nah bayangin aja. Terus habis itu mereka punya anak bayi yang suka nangis di saat ada zombie yang peka sama suara. Selesai nggak tuh? Kalian mesti nonton Quiet Place 1 dan nantikan Quiet Place 2. Oke, film selanjutnya yang ke-9 ada Zombieland. Zombieland ini dia ceritanya lucu banget. Ini yang bikin aku jadi tahu kalau misalkan ada zombie harus gimana, karena dia bikin kayak tutorialnya gitu. Kalau misalkan nembak zombie harus di kepala, harus 2 kali nembaknya supaya beneran udah tahu dia mati gitu. Salah satu film zombie yang ada lucu-lucunya. Jadi kayak komedi horor gitu. Dia film zombie tapi beda genre ya. Dia nggak tegang, nggak menegangkan. Ini film zombie yang bikin kita tuh kayak terhibur gitu, bukan tertegangkan. Patut buat ditonton. Yang kedua sebagai lanjutannya boleh juga ditonton, tapi bener-bener udah ngalor ngidul. Ya aku bener-bener gak nikmatin banget yang lanjutannya Zombieland kedua. Tapi yang pertama ini aku nikmatin. Oke, yang terakhir adalah It. Nah, It ini menurut aku masuk dalam kategori film horor zombie. Walaupun hantunya itu badut, tapi intinya hantunya itu berbentuk fisik gitu kan, ada fisiknya, dan hantunya sering kelihatan. Kalau hantu yang iblis itu kan jarang kelihatan. Kalau hantu yang zombie itu sering kelihatan, sering dipamerin. Jadi ini buat aku termasuk dalam horror zombie. Aku sih nggak terlalu takut sama It ya. Jadi ada temenku yang fobia sama badut,
dia takut banget nonton film ini. Buat aku ini nggak serem, cuman ini jump scare-nya gila banget. It yang kedua juga bagus, tapi aku nggak terlalu enjoy. Aku enjoy banget nonton It yang pertama. Nilainya 7,3, diomongin di mana-mana. Yang suka 88%. Jadi nilai IMDb sama nilai dari para penonton seperti kita itu sering banget berbeda. IMDb ya dia kayak lembaga movie kritik, sementara kita ya user biasa bisa bilang enjoyable nggak untuk ditonton. It enjoyable, tapi serem nggak terlalu dapet buat aku ya. Kaget doang, ada beberapa yang kagetnya itu bener-bener the best of the best jump scare bahkan dari film-film horor yang lain. Tapi abis jump scare itu nggak takut lagi, udah biasa aja, nggak tegang gitu. Aku sih gitu, nggak tahu kalau kalian. Oke, itu dia 10 film horor zombie favorit versi Lauren Rando. Kalau kalian nonton salah satu dari 10 film tadi, kalian pasti nggak akan nyesel dan nggak akan merasa kayak waktu gua terbuang sia-sia. Karena 10-10-nya bagus banget dan enjoyable banget untuk ditonton. Nah, buat kalian yang belum nonton 10 film horor iblis, demon atau arwah atau roh atau hantu favorit versiku, ada di video yang sebelumnya. Kalian lihat aja di channelku. Itu juga 10-10-nya sangat worth it untuk ditonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini terus. And keep a smile on your face. And I will see you guys on next video. Cheers.